Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 21 ayat 14-17. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ketika anak saya masih kecil, dia sangat suka memainkan lengan saya, bergelambir sambil berkata, "Ih, mami gendut," sambil tertawa. Biasanya sambil bercanda saya akan berlari mengejarnya, kemudian mengacak-ngacak rambutnya, dan terkadang mencubit pipinya dengan gemas, karena kejujuran yang dia ungkapkan. Anak-anak adalah manusia yang paling jujur. Mereka mengeluarkan apa yang berada dalam hati atau pikiran mereka secara spontan, tanpa merasa takut untuk dihakimi. Berbeda dengan kita orang dewasa, yang sering kali takut untuk jujur dalam mengungkapkan pendapat atau isi hati kita. Ketika anak-anak melihat mujizat Yesus, reaksi spontan mereka adalah memuji Yesus. Secara tidak sengaja anak-anak ini sedang mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini adalah klaim yang sangat penting dan membuat para pemimpin agama khawatir. Dalam tradisi mereka menantikan Mesias yang menjadi pemimpin militer dan politik dan akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan ketika Yesus menerima pujian dari anak-anak itu, berarti Yesus menerima penyembahan dan klaim tersebut. Dan penegasan Yesus ini seperti menantang otoritas dan pemahaman para pemimpin agama tentang Mesias. Yesus sendiri menyoroti kemurnian dan kebenaran pujian tersebut. Yesus pun mengutip Mazmur Daud yang berbicara tentang kekuatan Allah yang ditegakkan melalui pujian anak-anak.
Kita perlu belajar untuk memiliki sikap polos dan rendah hati ketika kita datang berhadapan dengan Allah, entah dalam doa kita, pembacaan firman, ataupun ketika beribadah. Allah menginginkan ketulusan hati dan kemurnian hati kita. Ketika kita sedang dalam pergumulan, jujurlah kepada Tuhan bahwa beban kita terasa berat. Menangislah, karena itu adalah hal yang paling jujur yang dapat kita lakukan. Jangan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika kita sedang bersuka cita, luapkanlah isi hati kita dengan nyanyi-nyanyian dan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ampuni kami jika selama ini kami tidak jujur di hadapan-Mu. Merasa kuat, merasa diri mampu. Bahkan kami merasa Engkau tidak peduli kepada kami. Biarlah Tuhan kami boleh belajar memiliki hati yang polos dan rendah hati seperti anak kecil yang datang kepadamu dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan, bahkan dengan penuh puji-pujian. Malam ini kami akan beristirahat. Kami mau serahkan kehidupan kami. Jaga dan lindungilah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.